Saudaraku, wong niku kadang mondokno anak niku kadang salah tenggone niat awale. Lek menurut kula, sing paling tidak beresiko pada psikologisnya orang tua ketika mondokno anak niki ojo niat nitipno anak tenggone pondok. Tapi pripun niate gua anak tenggone pondok niku luwih cocok. Lho kenging napa? Jenengan lek niat nitipno anak tenggone pondok niku berarti jenengan mengki lintu wekdal akan minta pertanggungjawaban orang yang dititipi. Halo. Nggih napa nggih? Jenengan nitipno sandal tenggone kotak masjid, wonten panitia atau pengurus masjid bagian njogo sandal. Ketika panjenengan setelah selesai sholat Jumat mulai njogo sandal, sandale kurang siji. Kira-kira panjenengan minta pertanggungjawaban datang pengurus masjid itu napa mboten? Pasti. Utawa jenengan badhe wangsul, lah kok sendale manak dadi telu. Kira-kira anake sandal tambahane niki wau jenengan gawe bareng, jenengan gawe pisan atau jenengan pulangkan? Jenengan kembalikan. Sama ketika panjenengan mondokno anak tenggone pondok pesantren, ngomongi tenggone kiai, "Yai, kula titip anak kula nggih." Niku batine kiai niku mesti ngomong, emangnya pondok tempat titip-titipan. Emangnya saya ini babysitter, emangnya saya ini tempat penjagaan dan lain sebagainya. Tapi masya Allah rahmati kiai niku subhanallah, walaupun tau wis ngomong kados ngoten niku nggih mugi-mugi barokah manfaat, dijawab ngoten tok. Padahal teng jero ati niku ngomongnya emang iki tempat penitipan kaya penitipan sandal ae. Lho niki kula buka rahasiane Kiai Rahmat niki. Lek seumpami putra panjenengan selap tenggone pondok pesantren, terus niate niku titip. Lek seumpamane enek tambahan saking putra panjenengan dadi tambah apik, ilmune dadi tambah akeh. Kalau toh memang panjenengan mengatakan pondok pesantren itu adalah tempat penitipan, maka sudah seharusnya panjenengan mengembalikan ilmu yang telah didapatkan oleh putra panjenengan. Tapi kalau panjenengan menemukan putra panjenengan kok berkurang, jenengan lebokno tenggone pondok sing awale tingginya 170 cm, begitu panjenengan mau ambil mengkeret dadi 150. Mboten mungkin, mesti lek dilebokne pondok niku mesti dadi apike. Amin ya rabbal alamin. Makanya tiang sepah niku ketika anak tenggone pondok, yang sepahe atine niku nggih melok mondok. Wonten setunggalipun dawuh, setunggalipun amalan, sapa wong sing mondokno anak, sapa wong sing arep mondokno anak, kemudian ketika anaknya sedang belajar, para rawuh wong tuwa niku kedahe nggih tirakat. Napa? Tirakat. Panjenengan gadah putra badhe dipun pondokaken tenggone pondok pesantren. Wonten setunggal amalan niku ngeten, nek pengin anak niku betah tenggone pondok, gelem mondok, gelem belajar tenggone pondok, niki wonten maos surat Al-Fatihah ping 41 dipun waos sak mantune salat maghrib. Ping 41. Sak mantune salat maghrib. Sing maca duduk bapake. Tapi sing maca niku ibuke. Senes bapake. Lho niki diturut-turut kathah yang berhasil seperti ini. Pripun kersane anak niku gelem mondok, pripun kersane anak niku betah tenggone pondok, betah dalam mencari ilmu, ibuke maca surat Al-Fatihah ping 41. Ba'dal maghrib. Sing maca sinten? Bapake santai, mboten usah. Lho kenging napa? Karena memang sing hubungan batiniah paling cedhek kalih anak niku ibu napa bapak? Nah, bapake mon ngakoni lho. Kalau sing paling cedek hubungannya karo anak niku ibu. Makanya sing maca donga dienggo anak anjurane niki wau ibu. Lek bapak nek pancen gak iso dipercaya. Lho niki terbukti kula ngomong blak-blakan mawon. Setiap kali ada santri mondok diantarkan oleh kedua orang tuanya, bapak karo ibuke, mesti teko pager omah, teko gerbang pondok. Sing wis betem wajahe abang kabeh niku mesti ibu. Bapake cengar-cengir. Pengalaman ngoten niku ketika dugi tenggone griya, ketika namu masrahno anak tenggone pondok, ngoten niku sing kula takoni, ibuke niku sadurunge kula takoni, niku wis mbrebes mili banyu luh nangis terus. Kula tangleti, "Bu, panjenengan ikhlas ta, Bu? Putra panjenengan sak taruh tenggone pondok pesantren." Ibuke niku mesti jawab, "Nggih, kula niki mboten nate pisah kalih anak kula. Abot rasane, Gus. Tapi nggih pripun malih? Kula niki pengen duwe anak sing soleh. Tisu tengah jengkul niki sampai entek dibateki kali ibu-ibu niku wau." Masya Allah.
Lah bapak ini gantian kula tangleti. Pak, sampean nopo betah? Kula dereng selesai takon, bapak ini kuwi jawab dhisik. Betah. Niku kali cemal cemil kongguan niku entek teng ngarepe niku. Ya Allah. Matur-matur jenengan kok iso ikhlas anake tenggone pondok niku pripun Pak? Kersane anak kula tenggone pondok lek saged kabeh anak kula tenggone pondok. Kula tak gantian bulan maduan kali ibuke anak-anak. Lho niki lho sing bapak-bapak niku ngeten iki. Mangkane sing maca donga niku bagian ibu-ibu. Mangkane Bu jenengan sampun ndongaaken anak panjenengan apa dereng? Sampun apa dereng? Masya Allah. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari niku duwe ibu sing jos. Duwe ibu sing luar biasa. Jenengan ngertos Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah saking Bukhari Rusia niku keturunane pendeta Majusi. Pendeta Majusi. Lek jenengan mboten paham kalih Majusi, pendetane Zoroaster. Lek jenengan gak paham karo istilah Zoroaster, niku pendetane para penyembah api. Salah setunggalipun mbae Imam Bukhari niki wau. Namine Bardizbah. Tapi duwe putu niki jos. Badhe kula banterno kersane kaget jenengan disiki. Iki. Lah ditelisik jenengan ngertos Imam Bukhari Muhammad bin Ismail ketika masih bayi itu matanya terpejam, dia tidak bisa melihat, dia buta. Boten saged mirsani. Sang ibu niku setiap hari digendong niku sang bayi sambil berdoa kepada Allah, nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah kula niki pengen duwe anak sing alim, sing soleh, tapi nyuwun ngapunten ya Allah, anak kula niki boten saged ningali, anak kula niki wuta ya Allah, kula nyuwun jenengan buka matane anak kula niki ya Allah. Setiap hari ibu niki ndonga kados ngeten niki. Subhanallah. Sakit buta bisa disembuhkan lantaran doanya ibu tanpa operasi. Niki lho hebatnya ibu. Mila Bu, panjenengan sampun ndongakno anak napa dereng dalu niki Bu? Sampun napa dereng? Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi imam min a'immatil arba'ah. Duwe ibu sing luar biasa. Piyambake niku setiap kecil pasti dipacai kelawan pacaane kiai. Jadi ibu Imam Ahmad ibn Hanbal, dia ini pecinta kiai. Setiap kali ada acara pengajian teko. Ada pengajian di mana hadir. Dan tidak hanya hadir, dia menyaksikan ulama-ulama yang duduk di atas itu pacaane piye. Cara berpakaiannya bagaimana. Setelah pulang dari pengajian, pacaan kiai yang dilihat ketika pengajian niku dipraktekkan pada putranya Ahmad ibn Hanbal. Kene le Rinio tak pacai koyok pacaane Kiai Masdar. Kene le Rinio tak pacai koyok pacaane Kiai Dawang. Kene le aku mambengi ketemu karo Kiai Arif tak pacai pacaane Kiai Arif. Senengane nggawe klambi putih, di mana-mana selalu pakai masker dan selalu pasang kopiah, pakai masker karena saat ini masa pandemi. Ditiru sambil berdoa datang Gusti Allah, ya Allah panjenengan dadosaken anak kula niki ya Allah kados kiai, kados ulama sing pacaane kula tiru. Subhanallah. Setiap kali mengenakan pakaian anaknya piyambake niki ndonga datang Gusti Allah. Lah sakniki teng zaman milenial anak niku dipacai morat-marit pacaane. Sing mulai rambut niki disemir, ngarepe abang, tengahe ijo, mburine biru, mburi dhewe kuning, lek mlaku kaya jemuran. Gawe klambi niku nggih ngoten, Masya Allah. Lek bungkuk titik niku ketok celengan Semar. Ketika ngadep niki akhirnya ketok Danau Toba cilik tenggone tengah-tengah udel niku wae. Dipacai sing apik. Lho niki Imam Ahmad ibn Hanbal dados imam besar seperti ini krana napa? Krana dongane ibu. Mila para rawuh, ketika putra panjenengan berada di pondok pesantren, panjenengan juga mondok. Anak mondok secara fisik, panjenengan juga hatinya ikut mondok. Jenengan gua putra panjenengan tenggone pesantren. Bahaya para rawuh, panjenengan menawi mboten ikhlas putra panjenengan tenggone pesantren. Bahaya. Bahayane napa? Bahaya kagem ilmu yang didapat oleh putra panjenengan. Nyuwun ngapunten. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu niki para rawuh pernah duwe seorang santri. Santrine niki ngelutuk, rajin, istiqomah,
anggenipun ngaji. Awal ketika dia dititipkan oleh orang tuanya datang pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu niki lemu sehat. Nah suatu ketika piyambake niku kuru tenggone pondok matur ngoten, sang orang tua ini mendapatkan kabar dari tetangga pondok pesantren, tak dudui anakmu nanggone pondoke Kiai Abdul Qadir wonge kuru, anakmu bengkring kaya wong kelaran, ora tau dikwenehi pangan, kaya wong kurang vitamin, kurang gizi. Diprovokasi. Akhirnya orang tua ini tadi, bapak karo ibu tidak terima. Kenapa kok anak saya diperlakukan seperti ini di pondok pesantren? Diparani Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wekdal semanten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipun tangleti, "Yai, saya minta pertanggungjawaban Kiai. Kenapa? Anak saya awal mondok di pondok pesantren ini lemu Yai. Lah kok saiki bengkring kaya ngeten iki Yai. Kula minta pertanggungjawaban. Tolong kembalikan tubuh anak saya sehat seperti sedia kala. Kalau tidak, saya boyong anak saya dari pondok panjenengan." Akhirnya jawabipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nopo? "Monggo kalau panjenengan tidak rela anaknya berada di pondok pesantren." Akhirnya dipun boyong anak ini ku. Dipun beto wangsul. Dipun tangleti ketika di rumah kali bapak nak, ketika kamu di pondok pesantren kamu diajarin apa saja oleh kiai kamu, oleh guru-guru kamu di pondok pesantren? "Saya diajari banyak hal Pak, saya diajari nahwu sorof, saya diajari ilmu fikih, saya diajari tasawuf, dan saya diperintah untuk riyadhah, saya diperintah untuk tirakat. Terus saya ini ada masalah, dites karo bapak semisal ada orang melakukan ini dan itu, hukumnya bagaimana?" Dijawab rinci oleh anaknya. Ini hukumnya A, ini hukumnya B. Loh kok kamu tahu? Memang saya belajar Pak di pondok pesantren. Nangis yang sepahi niku para rawuh. Ternyata saat itu saya suudzon dengan kiainya anak saya. Akhirnya dibalekno anak ini kiwau tenggone pondok pesantren. Napa jawabipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ketika orang tuanya itu mengembalikan anaknya ke pondok pesantren? "Panjenengan kesini mau apa?" "Saya mau mengembalikan anak saya. Mohon maaf, sudah ditutup." "Loh, gimana maksudnya pondok kok ditutup?" "Bukan saya yang nutup, dan juga bukan pondok pesantren yang nutup. Artinya Allah telah menutup hati anak Anda karena Anda telah suudzon kepada gurunya anak Anda." Naudzubillah min dzalik. Makanya para rawuh punten los dol anak nanggone pondok, ikhlas anak tenggone pondok. Jangan sampai kemudian punya rasa suudzon datang pondok pesantren, rasa suudzon datang guru-guru putra putri panjenengan ketika putra putri panjenengan itu berada di pondok pesantren. Kedepankan husnudzon, kedepankan husnudzon. Punten wong niku lek sering husnudzon, "Man ahabba ayyaqdiyallahu lahu khairan falyuhsiniz dzanna 'alal 'abdi." Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan kebajikan dari Allah, maka kedepankanlah untuk selalu husnudzon datang sinten kemawon. Niki kula matur kados ngeten niki ugi datang para santri, di mana saat ini santri juga hadir bersama kita. Para santri kula matur datang panjenengan sedaya ampun sampai duwe rasa suudzon kalih guru-guru panjenengan sedaya. Paham nggih? Paham nggih? Yang merasa santri baik itu masih berada di pondok pesantren ataupun sudah ada di luar pondok pesantren, ampun sampai duwe rasa suudzon dateng kiai-kiai panjenengan, dateng guru-guru panjenengan. Karena napa? Man sa'iba syaikhan minasyuyuhi summa i'tarada qalbuhu anhu faqad fasada aqdus suhbah. Barang siapa yang pernah berguru pada seorang guru, kemudian setelah itu dia punya rasa suudzon kepada gurunya, maka fasada aqdus suhbah, rusak hubungan persahabatan, rusak hubungan satu majelis antara dia dengan gurunya. Wa wajabat alaihi taubah, dan wajib atasnya untuk bertaubat. Para rawuh niki penting. Walaupun toh guru-guru awake dhewe niki sampun sumare, sampun kapundhut, jangan sampai sekali-kali punya rasa suudzon kepada guru-guru kita. Utawa sing urip padha wae, guru sing sik ana utawa guru sing sampun sumare ojo sampai disuudzoni. Kula duwe contone loro-lorone. Contoh niki yang pertama,
kisah bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ketika dia akan berangkat menuntut ilmu. Pada suatu ketika, niki anggap mawon senes mau idhoh, tapi cerita pengantar tidur. Nggih. Niki pengantar tidur mboten mawon. Jenengan lek badhe geblak kok mboten napa-napa. Nggih. Niki mungkin insyaallah niki mantun sampai jam 3:30. Sepakat nggih? Sepakat nggih? Dawuh Kanjeng Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang berangkat untuk pengajian, berarti dia sedang ada di sabilillah, di jalannya Allah, sampai dia pulang kembali. Kalau pengajian ini selesai sampai jam 4, berarti sampai subuh panjenengan fi sabilillah. Lek seumpama sampai enek sing gak iso ambekan belek teng mriki, berarti fahuwa fi sabilillah. Tapi muga-muga umur panjang kabeh. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu suatu ketika niki krungu enek wong alim, enek wong soleh pengen belajar kepada orang tersebut, dikancani dengan dua temannya. Orang tiga ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama dengan dua temannya sepakat, yuk cok nangkono enek wong alim, nangkono enek wong soleh, yuk awake dhewe belajar rono, ayo berangkat. Di tengah perjalanan ketika orang ini berunding curhat-curhatan, cok paham cok nggih, kamu mau belajar kepada orang yang alim ini tujuannya apa? Dijawab kali koncone Syekh Abdul Qadir, kalau saya sebenarnya ingin memastikan apakah dia itu alim atau tidak. Makanya saya ini pengen ketemu sama dia dulu, maka saya mau lihat dulu bagaimana kapasitas keilmuannya. Gampangane ngomong, arepe mondok tapi pengen delok kiai ini tenanan kiai apa duduk. Kiai ini kiai tenanan apa kiai siluman. Arepe berangkat mondok kakean pertanyaan. Sing nomor kalih koncone niku dipun takoni karo Kanjeng Syekh, lek awakmu arepe mondok arepe nyapa? Kalau saya sebenarnya itu ya ragu ya, karena memang nggak pernah ketemu sih sama orangnya. Saya ingin ngetes, tak tes keilmuannya. Saya sudah ada ini beberapa pertanyaan akan saya sampaikan. Kalau dia jawabannya benar, saya akan berguru kepada dia. Kalau seandainya jawabannya salah, you and me end. Selesai. Kalau kamu wahai Abdul Qadir, apa yang akan kamu lakukan ketika bertemu dengan guru itu? Ya kalau saya sih ya memang niat dari awal memang mau mencari ilmu. Saya ingin mendapatkan barokah ilmunya, saya ingin mendapatkan ridhonya, saya betul-betul mau mencari ilmu. Kok kamu polos kayak gitu sih? Memang saya niatnya mencari ilmu. Subhanallah. Ketika berada di depan pintu tiang alim menikah, dan dia adalah termasuk Al-Ghaus, katakanlah Kiai Al-Ghaus. Kiai Al-Ghaus niku turun, kemudian menyambut tiga pemuda ini. Subhanallah, langsung dipun kasyaf, langsung dipun tebak. Kau datang ke sini hanya untuk pengen tahu wajahku, apakah aku minal ulama atau bukan? Maka kamu niscaya akan menjadi orang yang penuh dengan kedurhakaan dan ilmumu habis oleh dunia, ditelan oleh dunia. Sedangkan kamu datang ke sini hanya karena untuk ngetes seberapa besar kealimanku. Aku tahu pertanyaan-pertanyaan kamu. Pertanyaan 1 jawabannya ini, pertanyaan 2 jawabannya ini, pertanyaan 3 jawabannya ini. Masya Allah. Sedangkan kau wahai Abdul Qadir datang ke sini untuk belajar. Kuterima kau sebagai muridku dan percayalah, esok nanti kau akan menjadi sultanul aulia dan semua wali-wali akan berada di bawah kakimu. Pundaknya para wali akan berada di bawah telapak kakimu. Kau akan menjadi sultannya para wali. Estu. Setelah mereka berpisah, niki tibano dadi wong kabeh. Ya gak mungkin dadi wedhus, memang asline wong. Dadi wong kabeh. Koncone Syekh Abdul Qadir yang pertama niki menjadi orang yang alim. Saking alime akhirnya oleh raja diangkat menjadi qadhi. Katakanlah diangkat menjadi hakim bidang urusan agama. Dan subhanallah menjadi orang yang viral, menjadi orang yang terkenal. Koyok saat ini ketok-ketok elek gak viral gak yes. Masya Allah. Kula niki badhe matur nggih, viral itu bukan segala-galanya para rawuh. Viral itu bukan segala-galanya. Kenging napa? Viral itu bukan menjadi satu standar kalau orang itu yes atau tidak. Kula tak matur dateng panjenengan, sadurunge tak terusno ceritane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wonten setunggal ulama niki gak
napa namine followernya niku gak akeh. Follower itu mungkin bahasa milenial. Kalau zaman dulu itu follower niku berarti pengikut, katakanlah santrine. Ono seorang alim, ono seorang ulama, niki followernya itu sedikit. Pengikutnya sedikit. Sinten niku? Muhammad ibnu Malik. Muhammad ibnu Malik. Muhammad ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah. Pengarang kitab Alfiyah. Niki followernya sedikit, santrine didik. Pernah suatu ketika piyambak ini keluar dari rumah bilang kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah, wahai para manusia, sopo singin pengen belajar kepadaku, ayo, mau belajar hadis, ayo, mau belajar nahwu, ayo, mau belajar sorof, ayo. Tapi tidak ada satupun dari mereka itu yang pengen belajar datang Muhammad ibnu Malik. Ketika itu ditanya oleh temannya, wahai Muhammad ibnu Malik, kamu nggak payu, artinya kamu nggak viral, kamu nggak sedih? Dijawab oleh Ibnu Malik, ngapain saya sedih, saya malah justru bahagia. Kan saya sudah mengatakan, siapa yang ingin belajar, saya punya ilmu. Kewajiban orang punya ilmu adalah tablighul ilmi, menyampaikan ilmu. Dan saya sudah mengajak mereka, mereka nggak mau, berarti tanggung jawabku, kewajibanku gugur. Salah dhewe gak gelem. Tapi piyambak ini baru rawuh Muhammad ibnu Malik niki duwe santri walaupun toh gak akeh tapi dadi singo. Sinten niku? Al-Imam Syaraf ibn Yahya An-Nawawi. Imam Nawawi niku muridnya Muhammad ibnu Malik. Subhanallah. Santrine titik, followernya titik, tapi dadi kabeh. Jenengan pengen pundi? Akeh sing dadi follower tapi ora enek sing dadi, utawa followernya titik tapi dadi kabeh. Lek kula milih followernya akeh ya dadi kabeh. Ini iki. Balik tenggone cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Konco sing pertama niki dadi qadhi, dadi hakim, dadi orang terkenal. Lama kelamaan dia berada pada situasi yang tidak bisa menolak dengan suap. Lama kelamaan dia tidak bisa menolak roswah. Lama kelamaan dia masuk kategori koruptor. Lama kelamaan dia dipenjara. Lama kelamaan hilang sudah ilmunya. Teman yang satunya jadi alim, jadi orang yang sangat-sangat alim. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan wakaf tanah yang begitu luas, dibangunkan pondok, dibangunkan masjid, menaranya tinggi. Suatu ketika dia akan azan, naik ke atas menara. Ketika dia mau azan, lah kok lihat di bawah itu ada perempuan cantik. Azannya akhirnya suaranya gak merdu. Setelah azan dia lupa jamaah. Akhirnya dia nyamperi perempuan itu. Setelah disamperin perempuan itu, ada personal approach, terus kemudian kenalan, tuker-tukeran nomor HP, gitu. Walaupun toh pada waktu itu gak ono, yang penting alamatnya di mana, janjian, kencan, tidak mabuk, gelem. Setelah itu dilamar, si perempuan itu ternyata perempuan Nasrani. Perempuan Nasrani. Akhirnya kalau kamu mau menikah denganku, ya berarti kamu harus ikut agamaku. Kalau enggak, sorry ya. Tapi karena cinta yang luar biasa, apapun kalau sudah cinta itu kan pasti dilakukan. Nggih napa nggih? Min alamatil mahabbah an tadfa'a kulla syai'in ilal mahbub hatta istaghraqta ma min nafsik. Termasuk tanda-tandanya orang itu kalau betul-betul jatuh cinta, falling in love, dia pasti akan menyerahkan segala sesuatu yang dia miliki untuk kekasihnya. Kekasihnya minta apa, pasti dikasih. Kamu minta apa, Dek? Aku minta dibelikan sepeda motor, tak belikan. Aku minta dibelikan mobil, tak carikan. Aku minta dibuatkan rumah, tak bangunkan. Duitnya dari mana? Gampang, tak curikan. Pokoknya semuanya bakal dilakukan hanya untuk mendapatkan cintanya orang yang dicintai. Makanya uang niku lek kadung cinta niku itu edan-edan tenanan. Makanya wonten setunggalipun syair niku ngeten, when you love someone you do everything. You do all the crazy things that you can explain. Paham jenengan? Kok ngeten-ngeten? When you love ing dalem nalikane demen sapa sira. Someone ing awak-awakan suwiji. You do mongko bakal nglakoni sapa sira. Everything dadi maf'ul bih. Everything ing sekabehane perkara. You do mongko bakal nglakoni sapa sira all the crazy thing ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa ma ing sira. Niku bakal dilakoni.
Lo koncone Syekh Abdul Qadir ini diminta untuk dia itu masuk ke dalam agama Nasrani. Akhirnya dia ikut agama Nasrani dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, hilang iman dari dirinya. Naudzubillah min dzalik. Dan Al-Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menjadi Sultanul Auliya. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ketika berjalan pernah terdiam. Murid-muridnya kemudian bertanya kepada Imam Rifai, "Ya Imam Rifai, kenapa kau terdiam?" "Sebentar, aku terdiam." "Kenapa?" "Karena kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di pundakku." Subhanallah. Niki krono nopo? Krono niat apik dalam mencari ilmu. Krono niat apik ketika berangkat ke pengajian. Jenengan ngertos Al-Imam Muhammad Ibnu Malik. Muhammad Ibnu Malik niku, ya Allah, pernah duwe rasa suudzon nyuwun sewu kepada gurunya yang sudah wafat. Kalau tadi itu adalah contoh daripada suudzon kepada guru yang gurunya niku tesih urip. Sakniki contoh gurune niku sampun wafat. Nyuwun ngapunten, guru lek sampun wafat niki luwih dahsyat lho nggih bila dibandingkan dengan guru yang masih hidup. Tapi bagaimanapun juga cobaan kita adalah ketika berhadapan dengan guru yang masih hidup, sulit rasanya untuk berhusnudzon. Karena apa? Karena ada sifat basyariah kali khususiyah di dalam dirinya. Nyuwun sewu, ini rada jero didik. Nyuwun sewu. Jadi Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad niku pernah nyebut ngeten. Hum maddahatul kubur. Hum maddahatul kubur. Napa artinya? Mereka adalah orang-orang yang selalu memuji-muji kuburan. Lho niki wong lek gak paham, dikirone Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad niki benci kepada kuburan. Maksudnya mboten ngoten. Niki berarti sing duwe penilaian kados ngeten niki maca kitabe gak lengkap. Maksudnya Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad ketika mengucapkan maddahatul kubur, mereka adalah orang-orang yang selalu memuji-muji kuburan. Niku napa? Krana awake dhewe niki ketika masih hidup berhadapan dengan guru yang masih hidup, ini kita dicoba oleh Allah antara suudzon kalih husnudzon. Nggih, antara suudzon kalih husnudzon. Dan ini berat krana guru yang masih hidup ini di dalamnya itu masih memiliki dua sifat basyariah kalih sifat khususiyah. Tapi kalau guru itu masih hidup, guru niku sampun wafat, yang ada itu tinggal khususiyah, ora enek basyariah. Makanya dipun terusaken kalih kalame Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad yang disebut di dalam kitab Sirajut Thalibin oleh Mbah Kiai Ihsan Jampes saking Kediri, podo kalih kula KTP-ne Kediri. Mbah Kiai Ihsan Jampes. Annal waliya yakunu i'tina'uhu ba'dal mauti aktsar min i'tina'ihi fi hayatihi. Au kama qala Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Napa artosipun? Annal waliya setuhune wali yakunu i'tina'uhu fi qarabatihi wal la'idina ma'ahu ba'da mautihi aktsar. Wong niku lek sampun mati, guru niku lek sampun kapundhut, kepeduliannya kepada murid-muridnya, kepeduliannya kepada keluarganya luweh akeh bila dibandingkan dengan kepeduliannya ketika dia masih hidup. Kenging napa? Krana wong niku lek sik urip niku duwe sifat basyariah kalih sifat khususiyah. Guru ketika masih hidup dia punya dua sifat basyariah kalih sifat khususiyah. Lah sifat basyariah niku kadang ketok apike, kadang ketok eleke, wajar jenenge menungso. Dan manusia itu pun juga punya sifat khususiyah. Apa contohnya? Kita sebagai seorang guru, selain basyariah juga punya khususiyah. Kita punya ilmu yang bisa disampaikan kepada murid. Khususiyah kita adalah masalah ilmu. Wong ketika ahli ibadah, dia adalah manusia, tapi dia juga punya khususiyah. Khususiyahnya napa? Piyambake niku ahli dalam ibadah. Tapi ketika orang itu sampun wafat, maka basyariahnya itu akan hilang, manusianya itu akan hilang. Ora enek ceritane wong wis mati dijaluki KTP, kene. Wong lek wis mati ya wis duduk menungso, jenazah. Tapi dia membawa satu sifat bawaan, apa itu? Sifat khususiyah. Sehingga kalau orang itu didominasi dengan sifat khususiyah, maka doanya datang Gusti Allah niki manjur. Lah guru kita ingkang sampun sumare niki hanya membawa sifat khususiyah. Lek ndonga niki mandi. Bila dibandingkan dengan ketika dia masih hidup,
yang masih membawa basyariah kali khususiah. Paham nggih? Paham napa mboten? Paham nggih? Lah Muhammad ibn Malik yang berasal dari Andalusia, dari Spanyol, yang mana negara ini pernah menjadi juara Piala Dunia tahun 2010 dengan 1 gol tunggal yang dicetak oleh Andreas Iniesta, dan kemenangan itu didapatkan ketika Piala Dunia di South Africa, tepatnya di Stadion Soccer City. Apa lha wong jago kula wekdal niku menang kula ya niku. Muhammad ibnu Malik niki tahu melantunkan syair dalam Nadham Alfiyah. Napa? Batak tadi ridon bi ghairi suhtin faiqatan alfiyatan ni mu'ti. Dia mengunggulkan karangannya, ini alfiyah saya ini luwih apik. Kitab saya ini luwih apik daripada kitab alfiyahnya guru saya yang bernama Ibnu Mu'ti. Ketika dia menulis batak tadi ridon bi ghairi suhtin faiqatan alfiyatan bi mu'ti, Masya Allah, beleng kabeh. Ilmu yang dia ada di dalam otaknya hilang semuanya. Nyuwun ngapunten para rawuh. Para kiai-kiai, ulama-ulama kita zaman dahulu kalau menulis karya ilmiah itu betul-betul teko akale, teko ilmune, teko uteke. Dados Mbah Yasin Al-Padani kalau menulis kitab itu ya langsung nggak buka referensi nanggone perpustakaan opo maneh sampai searching Google, nggak ada. Ulama zaman dahulu kalau ngarang kitab niku ya langsung ditulis. Jadi nggak langsung ke perpustakaan buka kaya awake dhewe nggarap disertasi utawa nggarap tesis, bolak-balik nang perpustakaan, bolak-balik buka Google, copy paste dan lain sebagainya. Mboten. Dan ini pun juga dialami oleh Muhammad ibnu Malik ketika mengarang Alfiyah niki murni dari otaknya, ditulis. 1000 niku dadi wis enek tenggone utek. 1000 nadham niku wis enek tenggone utek. Tapi ketika menulis watak tadi ridon bi ghairi sukhtin faiqatan alfiyata bin mu'ti, langsung 1000 nadham itu hilang blank. Dipikir kena opo? Aku kok koyok ngene. Dan suatu ketika dia bertemu dengan Imam Ibnu Mu'ti di dalam mimpinya, dan dia berhasil dinasehati oleh Imam Ibnu Mu'ti yang pada akhirnya dia bertaubat mengatakan bahwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Wis dikapak-kapakno sing senior kuwi ya luwih apik, dikapak-kapakno yang dahulu itu lebih baik. Akhirnya dia mengalah dan dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menuntaskan 1000 nadham bait alfiyah. Dados para santri ojo sampai duwe rasa suudzon datang guru-gurune awake dhewe, baik itu guru yang masih ada ataupun guru yang sudah mendahului kita. Muga-muga para rawuh awake dhewe niki pinaringan ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah, pikantuk ridhone guru, dibarengne karo guru-gurune awake dhewe, dibarengne kalih Mbah Kyai Abdul Kafi. Amin ya robbal alamin. Lenggah sareng kalih Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Amin ya robbal alamin. Sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten para rawuh niki wis jam 4 luwih titik. Pramila kula sampuni kemawon, mugi-mugi sedaya wonten faedahe, wonten barokah kagem kita sedaya. Amin ya robbal